menghasilkan karya besar. Kita dikibulin nasab aja langsung bisa, dari ukuran orang-orang yang langsung percaya ke lain nasab Balawi, itu dari ukuran abad 11 saja terlihat bodoh. Kalau Wafi nggak usah dipertanyakan loh, nggak kuliah. Tapi yang doktor-doktor tadi saya sebutkan, ya Zainul Ma'arif, Fahru Rosi, Abdus Somad, bisa-bisanya langsung percaya. Yang paling parah Abdus Somad ini. Dia seakan-akan teman-teman, malam ini saya ingin mengenang salah satu mahaguru dalam dunia sains yang seorang Muslim. Beliau bernama lengkap sebetulnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Haytam atau Al-Haytami. Beliau itu matematikawan, astronom, ahli ilmu fisika, dan sekarang pun dikenal sebagai Bapak Optika. Tidak semua karyanya terselamatkan, tapi ada satu karya agungnya yang terselamatkan dalam versi Latinnya. Makanya saya tidak mencari bantuan karena keterbatasan penguasaan saya atas bahasa Arab, teman-teman, untuk menerjemahkan apa wasiat dari Profesor Hasan ini. Profesor Hasan ini dikenal di dunia barat sebagai Al-Hasan. Ya namanya Hasan, mereka jadi Hasan gitu kan ya. Nah, karya yang terselamatkan utuh, walaupun yang terselamatkan itu sudah dialih bahasakan oleh ilmuwan lain yang tidak tercatat namanya, itu adalah Kitab Al-Manasir, atau kalau bahasa Indonesianya Kitab Optika itu. Kalau nurutin Mukibin itu, kalau udah nggak berbahasa Arab dianggap bukan kitab. Tulisan aslinya dalam bahasa Arab itu. Cuma tidak terselamatkan di dunia Islam, diselamatkan orang Barat. Kitab pekerjaannya ini dijadikan referensi oleh mahaguru-mahaguru kami yang belajar di bidang ilmu pasti. Saya bisa sebut namanya: Isaac Newton, Johannes Kepler, Christian Huygens, dan Galileo Galilei. Jadi kebayang betapa agungnya Profesor Hasan ini. Ya, apa aja pekerjaannya? Maksudnya bidang apa aja yang menjadi minat dari Profesor Hasan ini? Fisika, matematika, astronomi, filsafat, teologi, dan kedokteran. Kebayang orang ini seperti apa. Bahkan Sir Isaac Newton, fisikawan dan matematikawan agung fisika klasik itu ya, itu boleh dikatakan sebagai muridnya jauh. Saya bahkan bisa bilang Isaac Newton ini adalah Al-Hasan 2.0. Kenapa begitu? Karena Profesor Hasan ini selain menulis optik, juga menjelaskan ada tarikan gravitasi. Ya, walaupun tidak menjabarkan sedetail zaman sekarang, kemudian menulis beberapa fenomena yang kemudian sekarang itu menjadi bagian ilmu kalkulus. Bayangin itu abad 11 ya, kalkulus. Banyak ilmuwan mengatakan bahwa
Profesor Hasan ini adalah matematikawan kedua, matematikawan agung kedua, bukan dalam arti lebih besar mana, tapi karena beliau ini dianugerahkan oleh Allah ke umat manusia setelah Ptolemeus. Beliau ini sampai dijuluki Ptolemeus kedua oleh Abul Hasan Baihaqi. Dijuluki fisikawan oleh John Peckham. Cari sendiri siapa mereka gitu ya. Anda bayangkan bahwa Isaac Newton itu kan juga nulis gravitasi, hukum gravitasi yang terkenal itu. Kemudian juga optika, juga kalkulus. Berapa abad bedanya dengan Profesor Haitham kan. Tapi kalau kaitan dengan ilmu nasab, kemarin si Wafi yang nggak kuliah itu kan membuka aibnya sendiri tentang ketidaktahuannya tentang apa itu ilmiah. Profesor Hasan ini sudah mewasiatkan bagaimana metode ilmiah 10 abad silam. Apa yang dikatakan beliau, ini dalam bukunya nggak akan ketemu versi Arab, karena yang terselamatkan memang versi Latin. Saya membacanya dalam versi bahasa Inggris, saya terjemahkan bebas ya begini. Ini begini kata beliau ya, tentang metode ilmiah itu. Pencari kebenaran itu bukanlah orang yang mempelajari tulisan-tulisan dari masa lalu, kemudian karena karena kecenderungan alamiahnya gitu ya, kemudian menaruh kepercayaan kepada apa yang dia baca itu, melainkan dia meragukan akan apa yang ia telah baca dan mempertanyakan apa saja yang dia telah baca. Orang itu memilih tunduk kepada argumen itu kan berarti yang menentang gitu ya, dan demonstrasi, dan bukan pada perkataan itu kan, perkataan manusia itu maksudnya yang ditulis dari buku yang masa lalu gitu ya. Perkataan yang ditulis dalam buku itu yang penuh dengan segala macam ketidaksempurnaan dan kekurangan. Tugas dia adalah menyelidiki tulisan-tulisan yang tertulis di buku itu dari karya ilmuwan masa lampau gitu ya. Jika mempelajari kebenarannya adalah tujuan, ya, mempelajari kebenaran atau mencari kebenarannya adalah tujuan, dia akan menjadikan dirinya musuh dari apa yang dia baca, menyerangnya dari segala sisi. Dia juga harus meragukan dirinya saat harus melakukan pemeriksaan yang sifatnya kritikal terhadap apa yang dia baca, sehingga ia menghindarkan dirinya jatuh ke dalam prasangka atau kompromi, lebih tepat kompromi. Jadi dalam metode ilmiah Anda tidak boleh kompromi. Maksudnya kompromi itu begini, ilmuwan itu kan boleh salah tapi nggak boleh bohong. Maksudnya itu bahwa kita ketika melakukan pekerjaan ilmiah itu pasti bisa salah, tapi kita hindari mati-matian untuk berbuat kesalahan. Makanya bikin protokol ini itu untuk mencegah kita berbuat salah. Tapi kalaupun kesalahan itu terjadi, itu akibat manusiawi aja. Kita manusia punya batas untuk mencapai mencapai yang sifatnya resolusi atau akurasi, itu ada batas manusiawinya gitu. Tapi itu kita tetap tidak boleh kompromi, kita mati-matian menghindarkan diri dari kesalahan. Maksudnya seperti itu.
Karena ilmuwan di masa lalu itu ada salahnya, generasi berikutnya bisa memperbaiki, gitu kan? Makanya kemarin ada yang masalah perhitungannya guru gembul salah, menurut saya wajar, ngitung salah itu wajar. Nah, tapi ingat, poinnya begini, dalam kaitan nasab ini, kalau menurut metode ilmiahnya Profesor Hasan ini, Hasan Al-Haytami ini, menurut kalian, ketika seseorang membaca buku nasab dan langsung percaya, orang itu ilmiah nggak? Ini dari ilmuwan yang abad 11 Masehi. 10 abad silam loh. Sekarang kan abad 21, 21 kurangi 11, 10. Ya kan? Itu, dan ingat, Profesor Hasan ini madhabnya Syafi'i, sama dengan orang-orang Indonesia sekarang, sama dengan Mbah Mun, sama dengan Mbah Hamid, sama dengan Mbah Nawawi. Sudah berpesan seperti itu. Kenapa dokter-dokter seperti Yahya Zainul Ma'arif, Fahrul Rosi, Abdul Somad, siapa lagi? Adi Hidayat udah dokter belum? Belum ya? Itu bisa langsung percaya nasab Ba'alawi tanpa mematuhi Profesor Haytham untuk mengujinya dari segala sisi. 11 abad yang lalu sudah diwasiatkan seperti itu. Kalian pengen tahu nggak penghargaan dunia terhadap Profesor Haytham ini? Ya, tahun 2015 masih baru loh itu. Direktur Dirjennya UNESCO, Irina Bokova, menjuluki Profesor Haytham sebagai Bapak Optika. Bayangin, 10 abad silam. Penghargaannya 2015. Kemudian beliau juga ada kawah di bulan yang dinamai Kawah Al-Hasan. Penghargaan dunia seperti itu. Asteroid nomor 59.239 itu dinamai Al-Hasan. Al-Hasan itu dari maksudnya Al-Hasan itu loh. Dan saya nggak bisa sebutin satu-satu. Itu salah satu matematikawan, fisikawan, terus filosof terbesar yang kita umat Islam miliki. Dan yang mengutipnya nggak tanggung-tanggung, mengutip karyanya Isaac Newton, Christian Huygens, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Roger Bacon. Kebayang nggak? Ada orang-orang yang gelarnya doktor, seperti Yahya Zainul Ma'arif, Abdul Somad, Fahrul Rosi, yang yakin nasab Ba'alawi klaimnya itu tanpa diuji dulu. Apakah benar secara historis, apakah benar secara biologis. Padahal Profesor Hasan Al-Haytami itu sudah mengingatkan metode ilmiah dari 10 abad silam. Apalagi itu tuh, Rois Aam, organisasi yang namanya Kebangkitan Ilmuwan. Kalian tahu sendiri sikapnya seperti apa. Kalau kita dari maha guru kita yang muslim aja, yang non muslim denger, bersikap ilmiah, menghasilkan karya besar, kita dikibulin nasab aja langsung bisa. Dari ukuran orang-orang yang langsung percaya ke lain nasab Ba'alawi, itu dari ukuran abad 11 saja terlihat bodoh. Kalau Wafi nggak usah dipertanyakan, lo nggak kuliah. Tapi yang dokter-dokter tadi saya sebutkan, Yahya Zainul Ma'arif,
Fahru Rosi, Abdus Somad, bisa-bisanya langsung percaya. Yang paling parah Abdus Somad ini. Dia seakan-akan meninggikan klaim nasabah Balawi lebih tinggi dan lebih besar daripada Islam sendiri. Oke, silahkan dipikir. Jadi besok-besok, ibu-ibu, jangan jadikan tokoh seperti, nanti akan saya singgung, Muhammad Al-Fatih sebagai pujaan anak-anak kalian. Mending tokoh seperti Hasan Al-Haytami ini yang jadikan idola. Ya, karena dunia pun mengaguminya. Nggak peduli dia ateis, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mengagumi Profesor Hasan Al-Haytam. Orang yang hidup 10 abad silam. Jadi kalau yang bilang Fakih Muqaddam, Mujtahid mutlak atau Ubaidillah Mujtahid mutlak, itu kalau ukurannya dengan asal Hasan Al-Haytam tuh nggak ada apa-apanya, pret, kalah jauh. Saya yang hidup 10 abad berikutnya aja nggak mampu mengejarnya. Tapi kita bisa jadikan beliau ini idola anak-anak kita. Oke? Kita jadikan anak-anak kita sebagai muslim yang cerdas dan mencerdaskan. Jangan sampai kayak Awafi. Ini ada satu pesan lagi dari siapa tadi namanya, lupa saya. Dr. Syekh Muhammad Saifuddin bin Syekh Muhammad Saleh. Kalian cari orangnya siapa ya. Tapi beliau bilang begini, kebenaran hakiki adalah milik Allah. Tetapi sains setidaknya menyediakan sarana bagi kita untuk lebih dekat dengan kebenaran tersebut. Semakin dekat kita dengan kebenaran, dengan sendirinya ya, maka semakin dekat pula kita dengan Sang Pencipta, pemilik kebenaran, yang Maha Kuasa. Silahkan nikmati liburnya dengan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.